studi di sarjana terapan harus publikasi. Yang kedua, setelah sarjana terapan atau profesi ya, lanjutlah ke negara lain untuk ngambil masternya karena kita kekurangan magister fisioterapi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya Nurdia Lestari. Seperti biasanya sore hari ini saya akan menemani teman-teman semuanya untuk diskusi bareng, ngobrol santai, sharing tentang PNF Method on Non-Specific LBP. Sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman bahwa Media Visio setiap minggunya akan mengadakan acara kegiatan yaitu seperti tema movement, bincang, bantai, dan abroad. Dan juga Media Visio mempunyai channel YouTube yaitu Media Visio Official. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan diikutin terus ya Media Visio. Sore hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat luar biasa, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan seorang fisioterapi, seorang dosen dan peneliti, yaitu beliau Bapak Lucky Anggiat STR FTM Fisiores. Beliau merupakan dosen di Universitas Kristen Indonesia. Beliau juga lulusan dari D3 Fisioterapi UKI dengan predikat IPK tertinggi ketiga. Melanjutkan sekolah pendidikan sarjana terapan fisioterapi di Binawan, Jakarta, dan menggelar Master of Physiotherapy by Research KPJ Healthcare University College Nilai Malaysia. Beliau juga beberapa research di publikasi, yaitu salah satunya di tahun 2008 beliau menuliskan penelitian yaitu tentang the effectiveness of proprioceptive neuromuscular facilitation and mechanism method on quality of life in non-specific low back pain. Dan di tahun kemarin 2020 beliau juga meneliti tentang compression between proprioceptive neuromuscular facilitation and mechanism method in lumbar range of motion on non-specific low back pain. Langsung saja kita undang Bapak Lucky untuk bergabung bersama kita. Ya, halo, dengar suara saya? Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Suaranya kecil Pak. Halo? Suaranya kedengaran? Udah. Oke. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Pertama kali ya. Aktivitas sekarang ngapain aja Pak? Masih ngajar? Iya, situasinya masih mengajar dan sekarang posisinya udah mau UAS kan, posisi kalau dalam akademiknya. Jadi minggu depan kita akan start untuk UAS untuk mahasiswa. Materi sudah selesai semua, jadi tinggal menunggu UAS-nya. Pak, aku mau nanya nih, sebenarnya metode PNF itu kayak gimana ya Pak? Iya, jadi mungkin sedikit koreksi ya. Tadi sebenarnya penelitian saya tentang PNF itu bukan digabungkan, dibandingkan dengan McKenzie. Kalau mungkin di sini ada fisioterapis yang sudah pengalaman juga ya, dan juga atau mahasiswa yang udah biasanya semester 5, semester 6 udah tahu metode terapi latihan. Nah, salah satunya sebenarnya McKenzie yang paling banyak dipakai untuk kondisi low back pain gitu ya. Nah, ketika saya studi di Malaysia,
saya suruh cari topik. Nah, saya suka banget dengan low back pain. Dari waktu D4 juga saya mencari topik penelitiannya juga low back pain. Sampai di Malaysia, saya dapat tentang saya cari ya udah tentang low back pain, apa sih terapi yang biasa digunakan oleh fisioterapis kan McKenzie. Lalu terapi apa yang belum atau jarang digunakan yaitu kan PNF. Nah, dulu saya juga sempat sebelum masuk ke master, saya ikut pelatihan PNF internasional dan itu level 1 level 2 sih. Dan saya dapat ada satu teknik yang memang digunakan untuk kondisi low back pain gitu. Dia stimulasinya memang kepada stabilisasi otot-otot di deep muscles di lumbar kayak gitu. Jadi saya tertarik, lalu saya ikutin deh pelatihannya. Akhirnya saya coba cari literaturnya, ternyata sedikit literaturnya tentang PNF itu tersendiri. Nah, kalau PNF ya saya sharing sedikit ya. Jadi ada koreksi keuangan, sebenarnya penelitian saya 2018 dari PNF itu. 2018 lalu dari satu tesis itu saya produksi sekitar 4 jurnal. Jadinya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya satu penelitian itu. Cuman memang beda-beda karena tujuannya adalah kan kayak tadi kita tahu kita bisa ngurangi nyeri, apakah kita bisa juga meningkatkan kualitas hidup gitu kan. Lalu ada juga kemarin lumbar range of motion-nya bagaimana, meningkat apa enggak gitu. Nah, itu yang saya diseminasikan dengan 4 artikel gitu. Dan akhirnya PNF itu sebenarnya yang tadi saya bilang dia menstimulasi proprioceptor yang ada di lumbar. Nah, proprioceptornya ada banyak kan. Jadi kalau kita bisa pertama kali memang pasti ada otot lumbar, otot deep muscles. Kalau kata banyak orang bilang kayaknya deep muscles. Kalau saya sukanya bilangnya deep muscles dibandingkan dengan core muscle. Gitu. Kadang ada bilang core muscle. Saya bilangnya deep gitu. Nah, deep muscle sebenarnya sama aja. Ada multividus. Iya, sama aja. Ya. Apa namanya erector spine itu yang direspon dengan satu lagi adalah bagian depan bukan rectus abdominis yang kita stimulasi, yaitu adalah si otot transversus abdominis. Nah, tekniknya yang saya gunakan sebenarnya kalau orang PNF pasti akan bilang, wah ini teknik muskulo banget gitu ya. Iya, karena memang khususnya muskulo gitu kan. Karena kalau aslinya PNF harus ada facilitation gitu kan. Nah, teknik yang saya gunakan ada 2, yaitu rhythmical stabilization dengan combination of isotonic. Itu 2 teknik yang saya gunakan. Kayaknya itu dulu, mungkin supaya ada pertanyaan lain dulu sementara kepanjangan ngomongnya nih. Iya, buat teman-teman yang mau bertanya langsung saja ya, tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya sampaikan ke Bapak Lukinya langsung. Ini Pak, kan biasanya kita tahu PNF itu biasanya digunakan aplikasinya ke neurologi kan. Sekarang Bapak memodifikasi, bisa dibilang seperti itu, ke muskulo. Itu ada perbedaan buat penanganannya nggak sih Pak? Nah, cocok banget nih. Tadi sebenarnya saya potong sengaja penjelasan saya. Jadi memang tadi yang pertama kali kalau kita tahu PNF, N-nya itu neuromuskular kan. Jadi seperti ada paradigma yang mengarahkan bahwa N dengan di PNF itu hanya digunakan pada kondisi neurologi gitu atau neuromuscular problem. Nah, awalnya saya mikirnya gitu kan, pertama kali saya disuruh ikut pelatihan dari kampus, saya bilang, waduh, saya nggak suka neuro, saya sukanya muskulo gitu kan. Terus habis itu ya udah saya tanya-tanya, terus ada satu teknik memang tadi yang saya bilang rhythmical stabilization. Dan kalau kita tahu sebenarnya ada satu teknik yang mirip dengan rhythmical stabilization adalah hot relax. Itu hot relax sebenarnya anak punyanya PNF gitu kan kalau kita tahu. Nah, kadang tapi kita gunakan hot relax kebanyakan pada ekstremitas. Nah, pada lumbar atau pada terang itu jarang. Kadang pada leher kita sering gunakan. Pada ekstremitas kita sering gunakan, tapi pada lumbar itu jarang sekali. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya yang pertama, kalau PNF ketika treatmentnya tujuannya untuk neurologi, itu akan lebih kepada pengenalan gerak. Pertama kan biasanya kalau PNF kondisinya stroke, dia akan ada satu teknik pertama itu namanya rhythmical initiation. Nah, dia akan mengajarkan pergerakan dari aktif, lalu aktif assisted, lalu akhirnya pasif, aktif assisted, lalu akhirnya aktif sendiri gitu kan. Dan terus lanjut lagi dengan replication gitu kan, diulang kembali gerakannya. Pertama gerakan dulu diajarin. Habis itu
masuk di neuro adalah mengarahkan kepada aktivitas fungsionalnya dia apa gitu. Misalnya dia harus berjalan. Nah, kita kasih pola-pola PNF yang diagonal yang mengarah kepada aktivitas fungsional itu berjalan. Itu sih yang saya tahu selama di neuro yang saya tahu. Tapi ketika di muskulo apa sih yang kita tujukan? Nah, mungkin ini paradigma yang saya dapat ya, bukan berarti saya benar atau gimana gitu, karena ketika saya bikin publish papernya gitu, ada yang komentar juga dari PNF Association-nya sendiri gitu kan, dan mereka komentar apa namanya terlalu spesifik ke muskuloskeletal gitu katanya. Kalau saya bilang ya karena tujuannya terapinya muskuloskeletal gitu kan ya, tapi banyak penelitian saya sebenarnya ada pengembangan dari 2 peneliti, dari Thailand 1, dari Brazil 1. Nah, dari Thailand 1, dari saya lupa ingat ada namanya Kofotelis. Itu ada di referensi saya. Dari Eropa 1, pokoknya dari Thailand 1. Dari Thailand namanya Patasin, kalau saya nggak salah ingat. Nah, dialah yang membantu saya untuk jangan takut, karena memang kita mengarahkan kepada muskuloskeletal. Jadi kita memang tujuannya adalah stimulasi pada ototnya langsung, gitu. Ini pertamanya kan ya, mengurangi nyeri, lalu meningkat dari nyerinya berkurang, ROM-nya bertambah. Gitu kan intinya kayak gitu. Nah, bedanya si neuro tadi kita tujuannya ke aktivitas fungsionalnya, sedangkan saya mengurangi nyerinya dulu gitu. Terus tambah ROM-nya gitu kan. Tujuannya tadi otot yang sering dipakai tadi multifidus dengan si transversus abdominis. Jadi 2 itu saya serang ototnya, misalnya saya serang, saya benerin ototnya supaya kontraksi dengan benar, memperbaiki dirinya dengan cara peningkatan kekuatan dan juga pengurangan nyeri. Akhirnya tadi mengurangi nyeri, meningkatkan ROM, meningkatkan kualitas hidup, dan terakhir mengurangi disabilitas. Jadi bedanya itu, bedanya kalau yang neuro, ini saya ringkas ya, biar nggak ribet. Jadi yang neuro itu tujuannya kembali ke aktivitas atau mengarahkan ke aktivitas. Dan satu lagi palingan yang mirip dengan neuro, kita mengarahkan ketika muskuloskeletal, kita ngarahin bagaimana sih pergerakan atau pelatihan PNF ini atau stimulasi melalui otot melalui PNF ini kita gunakan dengan posisi-posisi yang mirip dengan aktivitas fungsionalnya. Itu. Jadi mendekati ke aktivitas fungsional. Sebenarnya gitu sih. Itu intinya. Satu, latihan kepada fungsional pengajaran gerak, sedangkan pada muskulo itu lebih kepada pengurangan nyeri, peningkatan ROM ataupun perbaikan pada struktur ya, dan kepada gerakan fungsional. Itu sih perbedaannya sedikit aja. Ini Pak, ada pertanyaan dari teman-teman dari junior_wow. Boleh kasih contoh nggak Kak, salah satu PNF, misalkan trans abdominis itu harus diapain Kak? Oke. Gitu Pak. Yang pastinya saya kurang tahu ya, saya juga nggak ada partner hari ini. Jadi memang kekurangannya PNF dengan McKenzie itu PNF harus dilakukan oleh terapis. Itu yang pertama. Lalu, kalaupun kita harus treatment, ya benar-benar memang harus ada partner kita ya contohnya. Tapi kalau ini saya akan bayangkan, coba membayangkan aja ya. Jadi, kalau kita bergerak fleksi terang, itu akan terjadi gerakan yaitu, gerakan fleksi terang, otot yang bekerja adalah, dominan adalah otot rectus abdominis. Nah, kalau PNF, dia punya pola diagonal. Ya, pola diagonal sehingga pergerakan diagonal mengarah pada fleksi terang atau dia ada sedikit rotasi dan ada sedikit lateral bending dan ada sedikit fleksi. Jadi posisinya gini, dia kan posisi begini ya si fleksi terang, sedangkan rotasi dia mengarah pada ke samping begini. Ketika badan dia miring atau mengarah pada diagonal, ya, contohnya saya deh ya, yang gerakannya nih. Jadi kan kalau saya dicontohin. Fleksi terang nih, sedangkan stimulasinya miring ke arah samping. Jadinya dia bukan tetap lurus, badannya rotasi dan mengarah ke samping. Nah, itu akan merangsang si otot transversus abdominis. Itu merangsang untuk kontraksi otot kanan dan kiri. Jadi silakan mana yang kita stimulasi ototnya.
Sedangkan ketika dia ekstensi, ya ekstensi memang murninya ada si erectile spine itu yang ikut-ikutan bareng sama otot besarnya. Tapi dengan teknik PNF yang tadi, dua tadi saya gunakan, itu bisa lebih kepada stabilisasi otot yang inner muscle atau deep muscles-nya. Itu sih yang saya gunakan. Jadi gerakannya itu fleksi, rotasi, dan lateral bending ke arah mana yang kita mau. Misalnya fleksi, rotasi ke kiri, lateral bending ke kiri, dia akan minta fleksi, kita berikan tahanan, mau gunakan teknik hold relax boleh, yang kita kuasain ya, hold relax boleh, atau menggunakan apa namanya, saya lupa deh bahasa, combination isotonic ataupun rhythmical stabilization. Itu sih gerakannya fleksi, rotasi, dan lateral bending. Gitu. Bagaimana Junior _Wow? Baik, apakah ada kontraindikasi Pak dari penerapan PNF itu sendiri pada kasus LBP? Nah, ini enaknya untuk low back pain ataupun muskuloskeletal kita nggak banyak kontraindikasi gitu ya. Apalagi memang yang penting ingat bahwa kasusnya memang benar-benar low back pain non spesifik atau kondisi low back pain yang tidak ada hubungannya dengan red flag. Kalau kita tahu ya apa namanya red flag itu apa sih, bendera merah ya, istilahnya kayak dia tumor kah atau dia ada fraktur kayak gitu. Itu yang perlu kita hindari. Tapi kalau dia masih non spesifik itu sebenarnya posisinya dia tidak ada misalnya simptomnya adalah nyeri, tapi dia tidak ada sama sekali penyempitan pada syaraf misalnya, atau tidak ada kerobekan pada ototnya ketika di EMG gitu kan. Jadi itu non spesifik gitu, kita tes SLR nggak ada masalah, tes yang lain nggak ada masalah gitu. Cuman dia malah lebih lucunya lagi, non spesifik low back pain ini memang unik, dia tidak ada gangguan ROM yang signifikan. Makanya ketika penelitian saya ketika ada low back pain non spesifik untuk lumbar range of motion, itu tidak ada perubahan signifikan karena memang masih dalam range yang normal. Jadi nyeri pinggang yang gara-gara misalnya kebanyakan duduk gitu. Tapi nggak ada masalah neurologis, nggak ada masalah fraktur, nggak ada masalah otot yang berbahaya gitu, robekan gitu, nggak ada sih. Jadi kontraindikasinya sangat sedikit. Dan kalau di muskulo, kita harus benar-benar memang tahu bahwa pasien memang kondisi muskuloskeletal, bukan kondisi yang tambahan dengan neurologi. Itu sih kontraindikasinya nggak terlalu banyak. Baik, terima kasih Bapak. Aku mau ngingetin lagi buat teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau masih kurang tahu atau masih kepo-kepo gitu, langsung saja tulis di kolom komentar biar kita bahas bareng, diskusi bareng, ngobrol santai bersama Bapak Luki. Baik, selain itu Pak, patologi lainnya yang... Halo? Halo, boleh diulang lagi pertanyaannya? Selain LBP, apakah PNF juga bisa digunakan dengan patologi yang lainnya? Oke, jadi dalam penelitian saya memang ada yang mengarahkan kepada PNF ini digunakan pada kondisi shoulder pain ya, tapi jarang sih digunakan misalnya frozen shoulder gitu, jarang ya, karena dia memang pergerakannya sudah sangat terbatas. Jadi kalau di muskuloskeletal atau di jurnal yang saya cari waktu saya meneliti, kebanyakan memang gunakan pada shoulder, ada pada strain hamstring itu sering banget digunain, dan juga kondisi nyeri pinggang tapi dengan biasanya kayak wanita dia post menstrual, dia ada post menstrual, dia ada sakit pinggang dan juga nyeri pinggang dengan radiasi dengan nyeri menjalar gitu, nyeri pinggang saya entah karena HNP atau piriformis syndrome. Nah, itu sih yang biasa digunakan yang sejauh ini muskuloskeletal gunakan. Jadi shoulder injury-nya kebanyakan tidak spesifik. Jadi misalnya kayak nyeri bahu saja gitu ya. Kalau dibilang frozen shoulder, kita bukan frozen shoulder itu. Lalu kayak misalnya ada lagi contohnya adalah seperti tendinitis supraspinatus, itu juga bisa digunakan. Dan juga
tendinitis bicipitalis itu juga sering digunakan. Tapi belum sampai frozen shoulder. Lalu ditambah dengan tadi saya bilang hamstring yang strain dan juga nyeri akibat nyeri radicular pain pada kaki itu juga bisa digunakan dengan apa namanya PNF kayak gitu sih. Ada lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin langsung aja ya buat nulis di kolom komentar. Baik, selama Bapak meneliti punya kendala nggak sih Pak? Kena kendala ya? Problem gitu. Yang menghambat. Oke. Yang pasti kendala ketika penelitian itu yang pertama adalah saya harus ngajarin fisioterapisnya. Karena kalau secara ini penelitian bukan saya yang treatment gitu ya. Jadi saya harus kalau dibaca di jurnal saya itu yang mentreatment adalah saya kan dibikin di kampus itu namanya ada KPJ UC Rehab Center gitu. Nah di situ ada fisioterapisnya, ada 2 orang. Saya harus ngajarin mereka gimana sih caranya PNF itu, dan mereka lah saya ajari. Itu kendalanya kadang perbedaan prinsip yang sangat signifikan perbedaannya antara saya di Indonesia, pengajaran PNF-nya, dengan mereka yang ada di Malaysia. Jujur aja di Malaysia justru paling sering digunakan PNF untuk kondisi-kondisi muskuloskeletal gitu, tapi mereka tidak mengenal dengan pasti apakah PNF ini buat basicnya seperti apa, karena belum ada pelatihan PNF yang spesifik di Malaysia. Kebanyakan kondisi mereka mengajarkan ya tadi hold relax gitu ya, lebih spesifik langsung apa gitu ya, conduct relax, hold relax kayak gitu. Hingga pengertian mereka adalah PNF itu mengarah kepada penguatan otot. Itu yang miss banget bagi saya dengan bagi fisioterapis di sana. Akhirnya saya jelaskan bukan penguatan otot, tapi memang dia tujuannya seperti hold relax, hanya kontraksi dan pengurangan nyeri. Gitu. Yang paling ini lagi ketika saya ujian, pengujinya itu kebetulan dia lebih spesifik untuk, dia PhD sih di fisioterapi, cuman dia lebih pada respiratori kan. Jadi ketika saya ngobrol uji begitu, dia mengikir, kenapa enggak di penguatan aja ototnya gitu kan. Agak lucu karena kan populasi yang saya treatment itu adalah dosen dan mahasiswa yang ada di kampus saya. Jadi buat apa saya treatment untuk dikuatin ototnya, toh dengan kontraksi isometrik bisa mengurangi nyeri kayak gitu kan, atau kontraksi isotonik gitu. Itu kendalanya sih. Jadi pertama fisioterapisnya yang beda pemahaman, kedua pengujinya yang beda, dan yang ketiga sebenarnya adalah dosen-dosen dan mahasiswanya kadang-kadang males untuk datang treatment gitu ya. Karena kan mereka sibuk, ada UTS, UAS gitu, suruh datang ke kampus males gitu. Datang sih, cuman datang ke rehab centernya dia agak males. Tapi puji Tuhan dia pada mau datang dan akhirnya bisa selesai juga. Agak melenceng sih dari jadwalnya, harusnya saya hitungannya sebulan saya treatment, tapi ini 1,5 bulan. Cuman ya nggak terlalu sulit lah. Masih. Berarti waktu Bapak meneliti itu 1 bulan ya lamanya? Iya, 1 bulan, 3 kali seminggu untuk treatmentnya selama 4 minggu. 12 kali treatment kan, kalau di jurnalnya saya bikin 12 kali treatment, jadi dibagi 4 minggu, dan 1 minggu itu 3. Jadi sebulan. Tapi kadang ada yang datangnya akhirnya saya harus mundur lagi jadwalnya, ya tetap aja tapi 4 minggu, 12 kali treatment kayak gitu. Baik. Wow, luar biasa ya Pak. Kalau di sini buat penelitiannya fisioterapinya Bapak di mananya? Iya, penelitian saya di Malaysia. Ya, penelitian saya aslinya di Malaysia. Di kampus saya, di kampus di Malaysia, KPJ UC. Jadi Indonesia. Jadi ketika saya master lah istilahnya kayak gitu. Aku ya itu ngomong sama orang Malaysia gitu ya, bukan sama orang Indonesia. Jadi gak ada orang Indonesia sama sekali.
Ada sih sebenarnya, saya berdua di kampus itu, berdua sama satu teman saya dari Poltekkes Solo. Nah, dia di situ juga untuk S2. Dia udah mau selesai pada saat beda 1 semester sama saya, dia udah dua. Dia nemenin saya untuk ngasih tahu gimana sih kenalan segala macam, dan akhirnya uh, dia juga bantuin saya untuk masukin data gitu kan, untuk treatment ada di sana. Gitu sih. Wah. Ini Pak, ada yang nanya dari R Awan 12. Jurnalnya bisa diakses di mana ya Pak? Oh, kalau jurnalnya gampang. Kalau sering buka Google Scholar, nah di situ semuanya punya saya ada berjejer. Jadi silakan nanti cari di scholar.google.com, nanti cari nama saya Lucky Anggiat. Saya nggak pakai Panjaitan sebenarnya, kalau ada marganya saya kebanyakan marga Lucky Anggiat. Nanti klik di situ, nanti muncullah profil saya. Nah, semuanya di situ jurnal saya tentang PNF dan juga low back pain. Atau juga di WordPress saya juga ada lukipanjaitan.wordpress.com. Ya, itu yang saya taruh di situ juga. Ya teman-teman, kalau mau baca-baca, kalau mau nyari referensi, bisa banget tuh. Boleh dibuka, boleh dicari. Selain itu Pak, LBP penelitian lainnya udah ada rencana belum? Atau udah ada? Ya, sebenarnya kan penelitian saya memang lebih spesifik ke low back pain karena topik dan yang saya sukain memang low back pain. Lalu ketika saya jadi dosen diminta untuk mencari penelitian lain gitu ya, maksudnya topik lain. Saya kan ngajar tentang terapi manual dan terapi latihan. Jadi terapi latihan udah banyak, PNF, McKenzie itu udah cukup lah gitu. Saya akhirnya membuat penelitian baru tentang joint mobilization. Kalau teman-teman tahu, mobilisasi sendi itu kan ada banyak ya. Yang sekarang populer itu kan Mulligan ya. Mulligan treatment. Nah, itu yang Mulligan konsep itu paling paling latest lah untuk tekniknya. Nah, saya melihat dari situ mahasiswa jadi agak kebingungan karena sejujurnya Mulligan itu agak sulit kalau misalnya mahasiswa baru ya mengenal tentang Mulligan. Dia harus dikasih tahu dulu tentang bagaimana sih terapi mobilisasi yang sedia awalnya ya, awalnya bagaimana sih gitu kan. Akhirnya saya buat joint mobilization saya lupa, teori and evidence review. Itu sedang dalam apa namanya artikel in press istilahnya kalau di jurnal. Jadi masih dalam pengolahan untuk dipublikasi. Nanti tunggu aja tanggal mainnya, saya akan update di Instagram saya kayak gitu. Tentang ya efektivitas joint mobilization atau mobilisasi sendi yang normal ya, tanpa satu teknik tertentu. Bukan dari apa namanya Mulligan, bukan dari Maitland, bukan dari Kaltenborn, tapi semua secara teknik umum dilihat efektivitasnya seperti apa. Nah, itu sih yang sedang berjalan. Satu lagi tentang saya masih mengulas lagi dari seluruh dunia menggunakan PNF-nya, tekniknya seperti apa pada low back pain. Saya ngembangin dari yang penelitian saya sekarang juga. Itu sedang saya tulis, belum jadi dipublikasi karena kegiatannya kebanyakan. Kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang mau nunggu updatean penelitian terbaru, mungkin bisa follow IG Bapak Lucky Anggiat. Ya, oh ya, sebelumnya apa sih Pak goals intervensi pada PNF LBP itu sendiri? Iya, yang tadi saya udah punya penelitian. Ketika melakukan penelitian itu kan memang low back pain secara global memang jadi salah satu penyakit yang sebenarnya silent disease ya. Kita nggak tahu penyakitnya, tiba-tiba ada PNF, ada low back pain gitu ya. Goals-nya yang tadi tetap sama, adalah kurangi nyeri, itu untuk yang struktural. Lalu struktural itu tadi kurangi nyeri dengan tingkatkan ROM-nya. Gitu. Itu pertama adalah kepada struktural. Kan kalau kita ICF kan ada structure, function, impairment gitu ya. Lalu secara fungsionalnya
dia mengarah kepada apa kemampuan fungsionalnya dia. Makanya saya yang ke penelitian yang terakhir, publikasi yang terakhir saya tentang functional ability-nya atau kemampuan dia. Kan kita sering kalau menggunakan low back pain kita bisa cek fungsionalnya dia menggunakan Oswestry Disability Index. Nah, dari situ kita ketahuan, oh kemampuan dia dengan low back pain ketika traveling dia rasa sakit, gak enak. Nah, itu goals-nya kita kurangin nyerinya, apakah kembali traveling dengan kondisi berkurang low back pain-nya, apakah baik atau tidak. Lalu yang terakhir kualitas hidup atau quality of life. Nah, itu ada yang terakhir tadi yang banyak sebutin, itu di kalau nggak salah di UNES yang saya publish. Dan akhirnya disitulah saya kasih tahu bahwa ternyata semua terapi latihan sama saja, tapi kita bisa gunakan terapi latihan memang harus bisa mengarah kepada ke kualitas hidup gitu ya. Jadi goalsnya perbaikan struktur, ya kan, perbaikan fungsi dan perbaikan kualitas hidup. Itu sih goalsnya dari PNF. Ini ada pertanyaan. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang tadi bertanya mungkin udah di atas-atas, nggak kebaca atau kelewat, mungkin bisa ditulis kembali pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan dari Anggi Huta Barat, yaitu Pak, berapa persen kesembuhan yang sudah Bapak teliti LBP menggunakan metode PNF? Ya, kalau kesembuhan, jadi perbedaannya memang signifikan pada nyerinya saja. Nyeri dengan peningkatan fungsionalnya dia. Ya, kalau persentase efektivitasnya, ya dia udah revisi ya efektivitasnya Anggi. Ya saya kenal orangnya. Jadi intinya efektivitasnya dia berbeda di pengurangan nyeri dengan McKenzie ya, karena saya membandingkan dengan 3 treatment. Pertama PNF, kedua McKenzie, yang ketiga adalah treatment yang biasa digunakan tanpa latihan atau namanya placebo, tanpa latihan, dengan latihan tapi diajarkan di rumah. Jadi kayak stretching untuk lumbar sendiri, lalu kasih hot pack. Kalau di Malaysia seringnya pakai hot pack. Bedanya Indonesia kita gunakan praret gitu ya. Bedanya itu saja, sebenarnya sama aja. Mereka digunakan itu lalu diberikan 3 treatment. Jadi perbedaan 3-3-nya yang lebih signifikan yaitu adalah si PNF di pengurangan nyeri dan peningkatan fungsional. Nah, sedangkan McKenzie dengan perbandingan McKenzie dalam range of motion yang tadi saya bilang sama kualitas hidup semuanya sama-sama meningkatkan kualitas hidup gitu. Kalau dari efektivitasnya semuanya memang sangat signifikan. Ketiga treatment signifikan, tapi ketika dibandingkan PNF lebih unggul dalam hal pengurangan nyeri dengan peningkatan fungsional kayak gitu. Kalau persentasenya saya nggak buat persentase. Jadi model kalau penelitian perbandingan kan nggak model. Ada penelitian modelnya t-test ya. T-test itu kan pre-post gitu ya. Ini kan ada modelnya dia bukan persentase berapa pengurangan nyerinya gitu ya. Adanya mengarah pada signifikansi atau kayak signifikan ya 0,01 gitu ya. Saya jadi lupa nih penelitiannya. Jadi intinya gitu. Lebih efektivitas secara efektivitas lebih efektif PNF untuk pengurangan nyeri dan peningkatan fungsional gitu. Gitu dari Anggi Huta Barat. Saya mau nanya nih Pak, buat maksudnya fisioterapi penanganan pada pasien itu antara Malaysia sama Indonesia ada perbedaan gitu nggak Pak? Penanganannya? Ya, Oke, penanganannya ya. Yang unik fisioterapi di Malaysia, yang pertama yang saya kasih tahu ke teman-teman adalah di Malaysia jadi fisioterapis itu nggak perlu ada STR. Itu yang paling pertama. Jadi lulus mau diploma, mau bukan master ya, mau diploma atau sarjana di sana, buka klinik lah kalian. Jadi masih oke banget. Sekarang mereka baru membuat peraturan bahwa mereka harus punya sertifikat atau dia bilangnya, saya lupa namanya apa, pokoknya dia kayak STR kita lah sekarang, STR dan SIP. Nah itu yang pertama. Kalau untuk penanganan, mereka banyak terinfluence ya atau terpengaruh oleh sport science.
Nah, sport science atau artinya adalah sains olahraga. Jadi ketika treatment mereka kurang spesifik. Kayak misalnya kita banyak ilmu-ilmu kayak dari Eropa kayak misalnya PNF, McKenzie datang gitu ya, mobilization segala macam. Nah, kita banyak William Flexion gitu ya. Mereka ketika di sana mereka nggak pernah tuh tahu oh teknik ini enggak. Mereka pokoknya ya udah kalau orangnya lemah kekuatan ototnya kasih latihan beban atau latihan hot relax gitu ya yang normal aja untuk kondisi mereka. Dan hampir semua klinik di ya nggak hampir semua klinik ya saya kan di KPJ ya. KPJ kalau di kampus saya itu kan sebenarnya kampus kayak di sini maaf ya saya sebut merek ya misalnya satu rumah sakit dia punya banyak cabangnya. Nah akhirnya banyak cabang itu banyaklah dia membuat satu kampus kayak gitu. Contohnya kayak rumah sakit Hermina dia punya tuh Poltekkes Hermina kan contohnya gitu. Nah, itu nih mereka bikin itu di Malaysia. Dan ketika saya muter-muter nih se Malaysia nih ada sekitar 4-5 rumah sakit, saya tanyain ke mereka, fisioterapisnya, apa sih modalitas kalian yang paling sering digunakan? Ternyata benar, MWD itu udah ditinggalkan, FWD udah ditinggalkan. Mereka tadi saya bilang, kebanyakan untuk mengurangi nyeri dengan panas adalah pakai hot pack. Jadi kalau dimasukin ke dalam, apa namanya, kayak tempat panas gitu ya, air panas, lalu diangkat, taruh digulung pakai handuk, taruh di pinggangnya pasien atau dimanapun. Setelah itu ultrasound, mereka sering gunakan. Jadi jarang sekali MWD, SWD ketemu di Malaysia. Gitu. Untuk treatment yang tadi saya bilang, latihan mereka nggak ada namanya spesifik latihan untuk seperti kita banyak metode-metode yang bisa kita gunakan. Kalau mereka udah strengthening ya strengthening, otot strengthening gitu. PNF mereka tahu hanya untuk neuro dan muskulo nggak pernah dipakai gitu. Ini kayaknya tadi ada pertanyaan deh dari Hana Yumi. Saya sambil ngelihat juga ya. Oh iya. Saya jawab nggak boleh ya. Nih katanya dia, Iya, boleh, Pak. Kalau HNP Lumba L5S1 bisa memakai teknik PNF kah dan latihan PNF-nya seperti apa? Nah, yang pertama ini pernah saya tanyakan ke pembimbing saya dan juga mentor saya yang dalam PNF. Kalau memang dia ada HNP, sebenarnya bisa saja. Tapi kan kita nggak tahu HNP apa grade berapa gitu ya. Kan ada 4 ya HNP itu. Kalau masih grade 1, grade 2, itu bolehlah digunakan PNF. Tapi kalau dia grade 3, grade 4, ataupun dia memang nyeri radicular pain-nya sangat nyata, lebih direkomendasikan untuk menggunakan McKenzie. Gitu. Silakan gunakan McKenzie. McKenzie jangan salah itu masih sangat efektif ya untuk treatment HNP. Baru setelah kurang nyerinya, kalau dia nyeri menjalarnya berkurang juga sudah kalau bahasanya penyakit McKenzie itu sentral nyerinya pada di tengah pinggang, kita baru bisa menggunakan latihan aktif seperti PNF kayak gitu. Dan tekniknya ya teknik yang saya gunakan yaitu rhythmical stabilization dengan combination of isotonic. Itu yang paling baik karena paling aman ketika kita gunakan hot relax sebenarnya aman juga. Cuman kita takut terjadi cedera di intradiskusnya juga karena terlalu kuat. Ketika dia hot relax dia akan terlalu kuat. Jadi lebih baik kita menggunakan rhythmical stabilization dengan combination of isotonic karena langsung dua otot yang kita treatment, transversus abdominis di bagian depan dan belakangnya ada multifidus. Itu sih. Kalau seandainya nih ya Pak ya, kita setelah dikasih intervensi nih menggunakan metode PNF, terus latihan-latihan yang lainnya mungkin bisa diberikan juga atau gimana Pak? Selain McKenzie. Iya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau tadi yang saya bilang kan ya, kondisi low back pain pada non-spesifik itu dia ditujukan pada orang-orang yang kalau bahasanya di penelitiannya sedentary life ya, orangnya aktivitas banyak duduk gitu ya. Nah, makanya kita berikan treatmentnya memang tadi 3 tujuan tadi, kualitas hidupnya, pengurangan nyeri atau perbaikan struktur, dan terakhir adalah fungsionalnya dia. Setelah kondisi tiga-tiganya ini udah oke, jadi sebenarnya adalah setelah dari situ silakan lakukan aktivitas yang lain, latihan lain, boleh latihannya misalnya penguatan otot dengan menggunakan beban gitu ya,
dengan di gym gitu misalnya, silakan apa saja. Kalau saya kan lebih pada klinisnya. Klinisnya kita bisa gunakan treatment PNF atau McKenzie. Saya lebih suka menggunakan PNF. Setelah PNF-nya oke, ya sudah dia boleh latihan penguatan gitu ya dengan metode apapun itu boleh sih setelah dari 3 hal tersebut sudah kembali kepada normal kayak gitu. Baik, buat teman-teman, ada lagi yang mau bertanya, mungkin langsung saja ya buat tulis di kolom komentar. Aku juga kemarin baca CV Bapak dari Professional Certification. Bapak mengikuti Training of Trainer for Clinical Educator juga ya Pak? Ya, iya, Di betul. tahun 2019 aktif Kemarin. juga. Mbaknya juga ikut. Enggak, saya masih mahasiswa Pak. Siswa, ya, ya, ya. Mahasiswa juga. Luar biasa loh Bapak Luki ini penelitian publikasinya luar biasa sungguh banyak ya Pak. Iya. Yang terakhir aku juga baca tentang modalitas juga ya Pak di tahun kemarin 2020. Betul, betul. Itu terakhir banget penelitian saya bareng mahasiswa saya. Mau dijelaskan? Nggak apa-apa Pak, silakan. Mungkin teman-teman termotivasi atau pengen meneliti gitu kan buat perkembangan Iya. fisioterapi Indonesia. Jarang, soalnya di kita sendiri udah termindset gitu nggak sih Pak, kalau fisioterapi itu hanya bisa dipraktisi sama bisa ngajar gitu. Jarang orang yang buat meneliti yang lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman di sini termotivasi gitu, bisa meneliti bareng sama Bapak Luki. Boleh, boleh. Ya, jadi memang kalau secara jumlah penelitian yang muncul di baik di Scholar maupun di internasional, kita masih kalah saing sama negara sebelah yang saya tempat kuliah gitu di Malaysia. Itu banyak banget penelitian. Dan uniknya penelitiannya nggak susah-susah gitu, nggak susah. Dan juga ya simple kayak penelitian terakhir saya itu sebenarnya terinspirasi dari mereka gitu ya. Dari penelitian yang sebelum-sebelumnya yang saya baca dalam PNF. Penelitian saya terakhir itu memang tentang penggunaan terapi elektrofisis gitu. Kita tahu kan di Indonesia namanya udah kayak tempat di mana distributor alat fisioterapi itu datang ke Indonesia semua ya. Dari 10 penjuru dunia, ada yang dari paling murah sampai yang paling mahal gitu ya. Nah, akhirnya saya dan mahasiswa saya pergi ke satu tempat di Jakarta Selatan, nggak mau disebut nama rumah sakitnya. Jadi mereka ke sana dan ngambil datanya selama 3 bulan terakhir aja, 3 bulan terakhir penggunaan terapi elektrofisis. Kan ada MWD, SWD, TENS, ultrasound dan lain-lain. Mereka kumpulin datanya. Lalu saya lihat, oh ternyata terapi elektrofisis dan terapi latihan yang mereka gunakan. Dan ternyata kebanyakan malah justru terapi elektrofisis yang digunakan. Itu yang paradigmanya. Halo Bapak. Kasih tentang terapi elektrofisis. Akhirnya saya buat, saya izin ke teman-teman dan juga semua fisioterapis yang ada di rumah sakit itu, dan mereka setuju untuk saya publikasi. Dan ini memperlihatkan bahwa ternyata banyak sekali fisioterapis Indonesia yang masih menggunakan terapi elektro. Sedangkan di luar negeri sudah mulai dikurangi. Nah, itu yang sering saya lihat. Di Malaysia banyak sekali kayak misalnya ya, kalau kita kan banyak kan perbandingan gitu ya. Nah, terapi A, terapi A ditambah terapi B dibandingkan dengan terapi C gitu ya. Kan sebenarnya capek itu loh. Jujurnya saya bilang saya capek itu penelitian seperti itu. Coba penelitiannya survei dulu. Teman-teman fisioterapis sering gunakan terapi latihan apa di praktek gitu. Teman-teman terapis suka gunain misalnya ultrasonnya berapa dosisnya, itu bisa juga dilihat misalnya pada kondisi ini. Gak usah ribet. Jadi ketika contohnya ya kemarin waktu di Malaysia saya dapat, dia cuma survei dari 3 prodi kesehatan yang ada di kampusnya dosen ini. Dia survei
apakah ada nyeri pinggang. Itu doang. Itu makanya saya ada jurnalnya saya juga di kampus saya. Hanya 3 program studi, dan kebetulan 3 program studi itu kan di swasta ya, di negeri ya. Jadi banyak kan mahasiswanya, dikasih ke sana, dipublikasi, itu disitasi macam-macam dari negara mana-mana gitu. Saya kaget beneran. Padahal dia dipublikasi cuma di Malaysia. Dan kebetulan dia yang nguji saya, dia bilang, kamu ngambil paper saya ya? Iya, Prof, gitu kan. Saya kaget lah. Iya, memang saya sering gunakan penelitian seperti itu. Coba kamu lakukan di Indonesia. Kalau saya lihat sih, di Indonesia masih kurang ya penelitiannya yang dipublikasi gitu kan. Mungkin banyak ya, misalnya skripsi mahasiswa itu jarang dipublikasi. Di Malaysia, skripsi, tesis, disertasi itu harus jadi jurnal. Sehingga, halo, sorry. Kayaknya kendala sinyal ya. Mohon maaf ini, saya coba pindah tempat lebih jelas. Oke, jadi tadi soal penelitian ya, gunakan penelitian sederhana gitu ya. Sederhana sekali, sampai case report pun silahkan publikasi supaya Indonesia semakin dikenal di dunia dan dunia internasional. Kalau dari Jawa Timur saya kenal namanya Ibu Umi, itu sangat Jawa Timur, Jawa Tengah ya kalau nggak salah, UMS itu sangat banyak publikasinya. Saya iri sekali sama beliau, tapi iri positif ya, bagus banget. Lalu di Jakarta ada yang udah masuk ke Scopus, ada Pak Wahyudin, ada Pak Abdul Colik Median yang di Esa Unggul gitu. Kita nggak cuma. Baik Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Boleh. Jenjang terakhir gitu. Harapan Bapak untuk fisioterapi Indonesia seperti apa? Fisioterapi Indonesia, perbanyak lagi penelitiannya. Saya yakin fisioterapi Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Jadi, kedua, perbanyak penelitian yang pertama ya, yang studi di sarjana terapan harus publikasi. Yang kedua, setelah sarjana terapan atau profesi ya, lanjutlah ke negara lain untuk ngambil masternya, karena kita kekurangan magister fisioterapi gitu. Kebanyakan ya kita sebutlah yang lainnya, ada kesehatan, ada fisiologi dan olahraga, tapi magister fisioterapi kita masih sedikit. Pergilah sejauh mungkin dan kembalilah ke negara ini dan menjadi dosen lah. Kalau saya bilang, saya sisi dosennya, karena benar-benar serius, butuh banget dosen yang basicnya adalah magister in fisioterapi. Itu master in fisioterapi sangat-sangat membantu untuk pengembangan fisioterapi. Kalau di klinis kurang ya kalau untuk master, tapi baiklah sampai profesi. Tapi ketika mau mengembangkan diri atau mengembangkan fisioterapi dari kampus, itu paling besar pengaruhnya. Itu dari saya. Sorry sudut pandangnya. Sungguh luar biasa materi pembicaraan kita sore hari ini. Bisa sharing, bisa tukar pendapat, pikiran bersama Bapak Luki. Jujur saja aku juga kayak keterbukaan gitu loh Pak. Emang sedikit bisa dikatakan emang jarang kita sebagai fisioterapi untuk lebih ke publikasi buat penelitian kayak gitu. Lebih ke abis ini mau jadi praktisi aja gitu. Buat penelitian mager, waktu buat menelitinya lama gitu dan segala macam kendalanya. Baik, aku punya quotes dari Bapak, kejarlah mimpi sejauh mungkin, tetap balik untuk merangkai. Baik, itu saja mungkin live kita sore hari ini. Buat teman-teman, semoga bermanfaat ilmunya, semoga bisa berguna juga. Atau mungkin yang Bapak bilang tadi, kalau pengen cari pengetahuan tentang penelitian Bapak Luki, bisa dicari di Google Scholar sama apa Pak? Di WordPress, lukipanjaitan.wordpress.com. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya telah bergabung bersama Media Visio. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.
Oke, sama sukses Amin. ya, Sukses Bibi terus Wijaya. ya. Iya.